Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat. Baik, Ibu juga dalam kondisi sehat. Puji Tuhan, hari ini dan kembali menjadi kita bertemu dalam belajar agama. Nah, anak-anak kami seperti biasa, sebelum kita belajar, langkah lainnya kita mengenalkan diri ke dalam nama Tuhan. Dan Ibu memilih anak kami Jeffrey untuk memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Jadi silakan. Ya, baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menyerahkan jiwa dan darah kita kepada Tuhan, mari kita angkat dan pujian kita yang berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tidak iya. Ya, terima kasih anak kami Jeffrey yang telah memimpin kita nyanyi dan doa. Ibu, sebelumnya Ibu mau absen kita dulu ya, cek kehadiran. Tolong dengarkan namanya dan jawab nanti ya. Jangan diam di sana. Yang pertama adalah Octav Teresiania, ada Ibu Alpha Benedictus Fuller. Baik, untuk anak-anak kami pagi ini kita belajar. Namun sebelumnya Ibu mau menyampaikan kepada anak-anak kami pada pertemuan kali ini, kalau sebelumnya di pertemuan minggu yang lewat kita sudah membahas tentang materi melangkah bersama Allah. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bisa dilihat di fokus tentang nilai-nilai Kristiani. Tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, dalam mempelajari materi ini, apa yang sudah kita capai ketika kita membahas materi ini, apa yang kita adalah bagaimana kita sebagai pelajar dan juga kami Bapak Ibu Guru, kita memahami tentang nilai-nilai Kristiani ini. Bagaimana kita memahami tentang nilai-nilai Kristiani. Selanjutnya anak-anak kami, tujuan yang bisa atau yang seharusnya nanti anak-anak kami harus capai ketika proses pelajaran ini selesai. Ada dua tujuan yang harus dicapai oleh anak-anak kami. Yang pertama, bagaimana kemampuan anak-anak kami menjelaskan 9 buah roh sebagai topik dari nilai-nilai Kristiani. Artinya anak-anak kami mampu menjelaskan bahwa 9 buah roh ini adalah dasar dari nilai-nilai Kristiani. Dan yang kedua, bagaimana kemampuan anak-anak kami menghayati pentingnya nilai-nilai Kristen ini sebagai yang mendasari perilaku kita sebagai pengikut Kristus. Itulah yang menjadi nanti tujuan pembelajaran kita dalam kita membahas topik 9 buah roh dalam pertemuan kali ini. Baik, anak-anak kami, Ibu yakin dan percaya bahwa 9 buah roh ini bukan hal yang baru didengar ya. Ya, betul? Betul. Tidak asing lagi. Jadi waktu sekolah minggu dulu, anak-anak kami pernah dengar cerita di sekolah minggu. Ketika kita mungkin mengikuti ibadah di gereja, kita juga mendengar. Nah, karena ini adalah bukan sesuatu hal yang baru, maka Ibu ingin tahu dulu di antara anak-anak kami yang bisa memberikan kita sedikit gambaran sebelum kita masuk pada penjelasan yang sebenarnya tentang 9 buah roh. Baik, ya silakan anak kami yang bernama Vira.
Sembilan buah roh terdiri dari 9 butir dan dikutip dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yaitu 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, 9. Penguasaan diri. Nah, kita masuk pada materi 9 buah roh. Nah, berbicara tadi dengan tugasnya ya, mengurutkan 9 buah roh itu sesuai dengan urutannya. Boleh dilihat layar infocusnya. Yang pertama kasih. Yang kedua Sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan kesembilan. penguasaan diri. Ya, yakin dengan tugasnya tadi? Yakin. Semua benar? Benar. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama, dasar Alkitab dari 9 buah roh dan nilai Kristiani. Kalau tadi teman kita si Vira sudah menyampaikan, maka ini yang lebih membuktikan lagi ya. Mungkin tadi di antara teman-teman ragu, jangan-jangan salah si Vira, tapi rupanya betul. Dasar Alkitab dari 9 buah roh itu bisa kita temukan di kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Galatia pasal 5 Ayat 22 sampai 23. Yang urutannya tadi seperti yang kita urutkan, dimulai dari kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Nah, di layar fokus bisa dijelaskan di sana bahwa buah roh itu merupakan karunia Roh Kudus. Buah roh itu adalah karunia Roh Kudus. Kita harus paham pertama dulu. Roh Kudus itu adalah Allah ya? Ya. Allah dalam istilah Tritunggal yang kita yakini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah yang memberi buah roh untuk apa? Untuk menyelaraskan kehidupan orang percaya dengan Kristus. Jadi ada 9 tadi butir buah roh itu bertujuan atau berguna untuk menyelaraskan kehidupan kita ini sebagai pemuda Kristen, sebagai pelajar Kristen, sebagai jemaat Kristen. Bagaimana supaya kehidupan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita itu selaras. Selaras atau kita seturut dengan perilaku Kristus. Bagaimana perilaku Kristus? Bagaimana sifat Kristus? Sedemikianlah juga kita sebagai pelajar mengikuti jejak dari sifat dan kepribadian dan berikan kami kesempatan sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Saya akan menjawab oleh Kang Jawan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Manfaatnya yaitu karena ia termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan dengan sumbangan tersebut ia bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana tidak berarti apakah ada hanya penerima atau manfaatnya bagi ketika kamu memberi. Itu maksudnya dari pertanyaannya, bukan kepada penerima kasih itu. Apa yang kamu rasakan dengan kamu memberi? Dengan kita memberi semangat kepada orang tersebut, kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Amin.
menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang menjadi pertanyaan yaitu apa manfaat dalam kehidupan kita tentang buah roh tersebut. Manfaat dari buah roh tersebut yaitu damai sejahtera. Manfaatnya itu kita bisa merasakan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan selalu damai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk kelompok 4 berterima? Ya, Berterima. Baik, terima kasih. Dan sekarang untuk pertanyaan dari nomor 2 akan dijawab oleh teman-teman mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu apa yang Anda rasakan ketika mengalah kepada adik? Yang saya rasakan ketika saya mengalah kepada adik itu saya merasa senang karena saya merasa senang dan bahagia karena ada perdamaian di antara kami. Baik, bagaimana dengan jawaban mereka pada berterima? Baik, demikian sesi tanya jawab kami, maka akan kami tutup dan sekarang memberikan kepada ketua untuk menyampaikan. Baik, kepada kelompok 2 sampai 4 jika ada kritik ataupun saran dipersilakan. Baik, setelah kita diskusikan hal ini, maka Ibu bisa simpulkan. Kalau tadi kelompok sudah menyimpulkan ya, setiap kelompok menyimpulkan, maka Ibu mengambil satu kesimpulan akhir dari materi kita hari ini tentang nilai-nilai Kristiani dengan topik 9 buah roh. Dalam 4 kutip tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, kesimpulannya bahwa ke-9 buah roh ini merupakan atribut kita orang Kristen. Karakteristik kehidupan kita orang Kristen. Jadi kalau dikatakan atribut berarti melekat di dalam kehidupan kita. Gimana atribut sekolah itu? Kamu pakai itu, maka melekat atributmu. Kemana kamu pergi? Tetap ada. Jadi kalau atribut kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Maka kemana saja mau itu sifat itu. Milikilah kasih, miliki sukacita, miliki damai sejahtera, dan milikilah kesabaran. Siapa yang mampu mengasihi, berarti mampu memiliki sukacita. Baik, demikian anak-anak kami untuk pertemuan kali ini. Semoga materi ini dan mungkin materi ini kita akan lanjut minggu depan dengan tema-tema yang lain.